Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaby Faradilani dengan NIM F10711911057. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pembelahan sel. Sebelum kita masuki ke materi, kita harus tahu dulu nih, apa sih pembelahan sel itu dan apa sih tahapan-tahapan yang terjadi di dalam pembelahan sel. Nah, untuk definisi pembelahan sel sendiri adalah proses di mana sel membelah dirinya menjadi dua bagian atau lebih. Terdapat beberapa jenis pembelahan sel, yaitu dikategorikan berdasarkan jenis organisme atau makhluk hidup apa yang membelah diri. Nah, seiring perkembangan dan evolusi makhluk hidup, pembelahan sel ikut mengalami perubahan lewat proses pembelahan yang berbeda-beda dan lebih rumit. Contohnya, sebagian besar prokaryota seperti bakteri menggunakan fisi biner dalam proses pembelahan selnya, sedangkan eukariot menggunakan meiosis. Nah, lalu pada jenis eukariot yang dapat bereproduksi yang menggunakan jenis pembelahan sel meiosis untuk mengurangi konten genetik di dalam selnya. Proses ini sangat penting dalam reproduksi seksual, karena masing-masing sel orang tua harus memberikan hanya setengah dari material genetik yang dibutuhkan kepada keturunannya. Kalau tidak, keturunannya itu akan memiliki DNA yang terlalu banyak jumlahnya. Nah, pada pembelahan sel ini terdapat 3 jenis pembelahan. Yang pertama yaitu pembelahan prokaryotik, yang kedua yaitu pembelahan mitosis, dan yang ketiga yaitu pembelahan meiosis. Nah, adapun pembelahan prokaryotik ini yaitu proses pembelahan sel pada organisme prokaryot, dikenal juga dengan sebagai fisi biner atau binary fission, karena sifat organisme prokaryot yang sangat sederhana, dengan hanya satu membran dan tidak ada pembagian internal. Proses pembelahan pada prokaryot ini sekedar mereplikasi atau meniru DNA-nya dan memisah menjadi dua bagian. Nah, adapun pembelahan mitosis adalah pembelahan mitosis yang menghasilkan sel atau susunan genetika yang sama persis dengan susunan genetika induk. Nah, proses pembelahan mitosis ini terjadi pada seluruh tubuh atau pada seluruh sel tubuh atau sel somasis. Nah, kecuali pada sel kelamin alias sel gamet. Pada tumbuhan, proses pembelahan mitosis terjadi pada jaringan meristem. Nah, contohnya pada ujung batang dan pada ujung akar. Dalam prosesnya terdapat 4 fase pembelahan yang terjadi. Akan tetapi sebelumnya telah terjadi interfase terlebih dahulu, yaitu fase ketika inti sel dan anak inti sel dapat terlihat dengan jelas. Nah, adapun keempat fase tersebut adalah yang pertama yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, pada fase profase ini yaitu perubahan terjadi pada sitoplasma dan nukleus saat benang-benang kromatin memendek serta menebal menjadi kromosom. Nah, pada fase metafase yaitu fase di mana kromatid bergerak menuju bagian tengah inti sel untuk membentuk lempeng metafase. Nah, pada fase anafase yaitu fase di mana kromatid memisahkan diri dengan bagian sentromer untuk membentuk kromosom baru. Nah, pada fase yang terakhir yaitu fase telofase, yaitu fase di mana kromosom berubah menjadi benang-benang kromatin, sedangkan nukleus dan membran inti membentuk kembali. Pada tahap ini sel baru yang identik lebih terbentuk. Nah, selanjutnya yaitu pembelahan meiosis. Nah, lain dengan pembelahan mitosis,
pembelahan sel meiosis ini terjadi justru hanya pada sel kelamin. Proses pembelahan ini bertujuan menghasilkan sel gamet untuk bereproduksi, yaitu sel telur dan sel sperma. Pada pembelahan meiosis ini sendiri terjadi 2 kali, masing-masing kemudian dikenal dengan istilah meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, pada proses meiosis 1, proses ini dilakukan untuk memisahkan kromosom yang sama atau homologus kromosom. Adanya kromosom homologus dalam sebuah sel mempresentasikan 2 alel dari masing-masing gen yang dimiliki oleh sebuah organisme. 2 alel tersebut dikombinasikan ulang dan dipisah sehingga sel anak yang dihasilkan hanya ada 1 alel untuk masing-masing gen, serta tidak ada pasangan homologus kromosom. Nah, sedangkan pada proses meiosis 2, yaitu proses ini memisahkan salinan DNA hanya dengan cara mirip seperti dalam proses pembelahan sel mitosis. Hasil akhir dari pembelahan meiosis ini adalah 4 sel dari 1 sel dan masing-masing sel memiliki separuh kromosom induknya, alias hanya 1 salinan dari genom induknya. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis pembelahan sel dan tahapan-tahapan di dalam pembelahan sel. Nah, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan dapat ditarik kesimpulan pada mitosis bertujuan untuk memperbanyak jumlah sel berhubungan dengan pertumbuhan dan perbaikan sel-sel rusak. Terjadi pada sel simotis, hasil dari 1 kali mitosis, dari 1 sel induk menghasilkan 2 sel anakan yang memiliki ciri yang sama dengan induknya. Sedangkan meiosis bertujuan untuk mengurangi jumlah kromosom sel induk. Meiosis terjadi pada pembentukan sel kelamin. Nah, adapun keempat tahap mitosis itu yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Kedua kromatid dalam 1 kromosom sering disebut dengan kromatid kakak beradik, masih dihubungkan dengan 1 sentromer dan terletak di bidang ekontur sel. Kromosom berada di tengah bidang ekontur. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada materi pembelahan sel ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.